Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 9 proyek sistem kasir UMKM ST Krisda yang bermodalkan Haidar Rahman Alfari, Tiara Aprilia, Yurika Fauzan, dan Dr. Muhammad. Kami merupakan mahasiswa KIP kelas P3 program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan sebuah proyek sistem kasir sederhana yang dirancang untuk membantu UMKM ST Krisna dalam mengolah transaksi penjualan agar lebih efisien, cepat, dan terstruktur, serta meminimalkan kesalahan catatan manual. Melalui proyek ini, kami berharap sistem yang kami rancang dapat memberikan gambaran penerapan teknologi informasi secara nyata dalam mendukung perkembangan UMKM. ST Krisna merupakan salah satu usaha minuman yang digemari oleh masyarakat sekitar karena rasanya segar, mudah ditemukan, serta harganya yang terjangkau. Iklim tropis Indonesia yang cenderung panas membuat kebutuhan akan minuman penyegar terus meningkat, terutama pada siang hari. Kondisi ini menjadikan ST Krisna sebagai pilihan utama berbagai kalangan, mulai dari pelajar, pekerja, hingga masyarakat umum. Selain memiliki tingkat permintaan yang tinggi, usaha ST Krisna juga memiliki peluang yang menjanjikan karena bahan baku yang digunakan mudah diperoleh dan proses pembuatan relatif sederhana. Usaha ini dibangun oleh Pak Hidayat sejak tahun 2022 hingga sekarang dengan modal yang relatif kecil namun mampu menghasilkan untungan yang cukup stabil apabila dikelola dengan baik. Hal tersebut menjadikan ST Krisna cocok dijalankan sebagai usaha kecil yang berkelanjutan. Di tengah persaingan usaha minuman yang semakin berkembang, ST Krisna terus melakukan inovasi dalam penyajian serta variasi rasa untuk menarik minat konsumen dengan menjaga kualitas rasa, kebersihan produk, dan pelayanan yang baik. ST Krisna mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan pasar. Berdasarkan tersebut, ST Krisna memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang sebagai usaha yang berkelanjutan serta mampu memenuhi kebutuhan pasar akan minuman yang menyegarkan dan ekonomis. Bagaimana cara mengatasi masalah catatan transaksi penjualan yang baik yang masih dilakukan secara manual di UMKM ST Krisna? Bagaimana merancang sistem kasir sederhana yang dapat membantu proses pencatatan transaksi penjualan, bagaimana sistem kasir dapat melakukan penghitungan total pembayaran secara otomatis untuk mengurangi kesalahan hitungan, bagaimana menyimpan data transaksi penjualan agar lebih rapi dan terstruktur sehingga memudahkan pemilik usaha dalam melihat data penjualan, bagaimana membuat sistem kasir yang mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan operasional UMKM ST Krisna. Mengetahui perhitungan modal, biaya operasional, dan keuntungan dari penjual ST bertujuan untuk memahami kondisi keuangan usaha secara menyeluruh. Perhitungan modal awal membantu mengidentifikasikan kebutuhan dan sebelum usaha dijalankan. Sedangkan analisis biaya operasional digunakan untuk mengetahui pengeluaran rutinitas selama proses produksi dan penjualan berlangsung. Selain itu, perhitungan keuntungan dilaksanakan untuk mengetahui selisih antara pendapat dan total biaya yang dikeluarkan. Melalui perhitungan ini, pelaku usaha dapat menentukan harga jual yang tepat, mengelola keuangan secara efisien, secara menilai kelayakan dan keberlanjutan usaha penjualan ST. Kemudian untuk menu transaksinya di sini saya menggunakan Collect dan saya sudah menyiapkan menu transaksi dan pengolahan barangnya. Dan di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, di sini kita memiliki tampilan barang, nama barang, update barang, hapus barang, cari barang, transaksi penjualan, riwayat transaksi, track pendapatan, dan keluaran. Yang pertama, di sini kita untuk menambahkan barang kita bisa klik 2. Kita menambahkan barang, kode barang ini kita bisa diisikan bebas, yang penting ini kita nomor ini sebagai kode barang, lalu itu enter. Kita menambahkan kode barang, kita namai barangnya sesuai
apa yang kita mau isi. Contohnya, oke. Setelah itu kita enter saja. Jika sudah, kita pasang harga agar nama barang ini memiliki harga. Kita tentukan saja harganya. Ini saya memasang 3.000 saja, terlalu banyak. Setelah itu kita pasang stok. Untuk stok awal ini kita buat stoknya berapa. Kalau kita belinya berapa nanti akan berkurang. Ini kita bebas isinya mau berapa. Oh, saya di sini fix 100. Lalu jika sudah, ini akan tertambah. Jika ingin melihat berhasil apa tidak, kita bisa klik 1. Ini bukti bisa kita lihat tampilan barang tadi kita tambahkan. Nah, jika ada kesalahan atau stok ingin bertambah maupun harga pengen diupdate harganya atau turun, kita bisa pilih update. Kita klik 3. Habis itu kita masukkan kode barang yang tadi kita pilih. Nah, ini kita bisa milih mau update harga atau stok. Mungkin ini kita harga saja. Untuk harga baru mungkin kita naikkan gitu. Ini sudah terubah, mungkin kita bisa cek lagi dengan 1. Sini sudah terubah ya. Nah, ini sudah. Habis itu kita ke sesi transaksi. Kita bisa pilih 6 untuk transaksi. Kode barang ini kita milih kode barang apa yang tadi kita sudah tambahkan. Nah, untuk ITE-nya ini kita untuk jumlah stok barangnya kita bisa pilih mungkin 30. Nah, jika sudah, ini kita bisa klik selesai. Nah, jika ini pemakaian diskon, kita perlu pakai diskon atau enggak? Mungkin tidak saja. Nah, uang yang dibayarkan jika ini yang total bayarnya 105.000. Jadi kita untuk uang bayar mungkin harus di atas ini. Di sini saya 120. Nah, sini sudah terlihat uang bayar 120.000, kembaliannya 15.000. Jika sudah seperti ini, kita bisa melihat riwayat transaksi atau rekap pendapatan. Mungkin kita lihat dulu riwayat transaksinya dulu. Nah, ini kita bisa lihat riwayat transaksi 30 dan subtotalnya 105.000. Dan jika ingin kita melihat rekap pendapatannya berapa, kita bisa pilih 8. Nah, sini kita bisa lihat jumlah transaksinya kita baru sekali dan total pendapatannya 105.000. Ya, mungkin itu saja untuk menu transaksi menggunakan Google Colab. Kita menunya hanya beberapa saja karena kita mungkin dari saya gitu. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian program penjualan ST dapat disimpulkan bahwa sistem yang dibuat mampu membantu proses pencatatan penjualan secara sederhana dan teks terstruktur. Program ini dapat menghitung total penjualan, biaya operasional, serta keuntungan dengan tepat berdasarkan data yang dimasukkan oleh pengguna. Selain itu, hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh menu dan fungsi pada program berjalan dengan baik, sesuai dengan perancangan. Dengan adanya program penjualan ST, diharapkan pelaku usaha dapat mengelola data penjualan dengan lebih efektif, mengurangi kesalahan perhitungan, serta memahami kondisi keuangan usaha secara lebih jelas. Dan sarannya adalah, berdasarkan hasil perancangan dan implementasi program penjualan ST, disarankan agar sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur penyimpanan data,
agar riwayat penjualan dapat disimpan dan dianalisis dalam jangka panjang. Selain itu, tampilan program dapat diperbaiki agar lebih menarik dan mudah digunakan oleh pengguna. Selanjutnya, program dapat dikembangkan dengan menambahkan validasi input untuk mengurangi kesalahan pengisian data serta fitur laporan periodik, harian, mingguan, atau bulanan. Guna membantu pengambilan keputusan usaha dengan pengembangan tersebut, sistem penjualan ST diharapkan dapat menjadi lebih optimal dan bermanfaat bagi pelaku usaha. Mungkin segini saja yang bisa kami sampaikan dari project kami. Mohon maaf jika kurang jelas atau terbata-bata karena di sini kami sama-sama belajar untuk menjadi yang lebih baik. Mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.